Alhamdulillah kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang 15 kiat panjang umur dari kitab Kaifa Tutilu Umroka karya Syekh Abdul Salam Aswair hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga adalah silaturahim. Maka seorang muslim menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, berbuat baik kepada mereka, mencurahkan, mengorbankan jerih payah dan berbagai macam sarana untuk bisa berbuat baik kepada kerabatnya. Berkorban kedermawanan dengan mereka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayun sa'alahu fi atharihi. Siapa yang ingin diawetkan nama baiknya, wa yutala lahu fi umrihi, dan dipanjangkan umurnya, maka adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjalin hubungan baik dengan kerabatnya. Wa min ajabil athari, dan di antara athar atau riwayat yang paling menakjubkan dalam masalah ini adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Dinawari di kitab Al-Mujalasah. Sesungguhnya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menjamin untukku satu hal, kujamin untuknya 4 hal. Man wasala rahimahu, siapa yang menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, tola umruhu, akan panjang umurnya, wa ahabbahu ahluhu, dia akan dicintai oleh keluarganya, wa fusya alaihi fi rizqihi, dilapangkan rizkinya, wa dakhala jannata rabbih, dan akan masuk surga Rabbnya. Sekian kutipan. Maka Ali radhiallahu anhu menjelaskan bahasanya menjalin hubungan baik dengan kerabat itu memiliki 4 balasan dari Allah Azza wa Jalla, yang seorang itu akan mendapatkan pahala karenanya. Yang pertama, bahasanya Allah Azza wa Jalla akan memanjangkan umurnya. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala akan menambahkan rezekinya. Yang ketiga, keluarganya akan mencintainya. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam surga. Sebelum kita berpindah pada kiat-kiat selanjutnya, saya ingin mengingatkan satu masalah penting, yaitu apa itu silaturahmi yang seorang muslim wajib menyambungnya dan berbuat baik padanya. Dan seorang muslim itu berdosa jika putus hubungan dengan mereka. Karena boleh jadi seorang itu di sini muntakhab, mungkin maknanya adalah menisbatkan kepada satu kabilah, satu marga, atau satu suku, atau asyirah, atau satu marga, atau satu keluarga besar, satu bani. Maka apakah semua orang yang tergabung dalam satu suku ini, satu marga ini, satu keluarga besar ini wajib berbuat baik kepadanya dan albir, berbuat baik yang banyak padanya, ataukah tidak? Maka jawabannya, innama tajibu silaturahimi, silaturahmi yang wajib adalah lil rahimil muharramati, yaitu kerabat yang masih mahram. Dan definisi kerabat yang mahram adalah lau furidah, seandainya diandaikan bahasanya 2 orang ini, yang satu laki-laki wal akhar untha, kemudian yang kedua perempuan, niscaya haram atas keduanya menikah selamanya. Nah, ini namanya mahram. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan kakeknya, ibunya, neneknya,
berbuat baik dengan anaknya, cucunya, akmam, pamannya, wa ammah dan bibiknya dari jalur ayah, wa akhwal, wa khalah, paman dan bibik dari jalur ibu, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, ini artinya keponakan. Nah, mereka ini contoh rahim al-muharramah, kerabat yang mahram, yang wajib untuk disambung. Dalil bahasanya yang wajib disambung adalah kerabat yang mahram terdapat dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dengan sanad yang sahih bahasanya Nabi SAW melarang poligami seorang perempuan dengan bibiknya atau seorang perempuan dengan bibiknya baik dari jalur ayahnya ataupun dari jalur ibunya. Kalau Nabi SAW mengatakan, innakum in fa'altum dzalika, jika kalian lakukan hal itu, kalian putus kekerabatan kalian. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya jika terjadi qati'ah, putus hubungan antara seorang perempuan dengan bibiknya, baik dari jalur ayahnya ataupun dari jalur ibunya, maka ini adalah qati'atur rahim, terputusnya kekerabatan. Dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang poligami seorang perempuan dengan sepupunya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya anak paman itu bukan mahram yang wajib disambung. Betul, na'am hiya minar rahim. Dia betul ini adalah bagian dari kerabat yang disyariatkan untuk berbuat baik kepadanya. Dan perintah untuk berbuat baik kepada sepupu itu ya ta'akadu ta'akud dan syadidan, sangat-sangat ditekankan. Namun menjalinnya tidak sampai derajat wajib. Walakin allati yajibu silatuha, namun yang wajib disambung adalah kerabat yang mahram, bukan kerabat yang tidak mahram. Dan Anda sungguh terkadang keheranan pada saat Anda lihat seorang itu punya bibi, punya bibi dari jalur ayah atau jalur ibunya atau semacam itu, lantas tidak tahu sedikit pun tentang bibinya, tidak bertanya tentang beritanya, tidak memperhatikan hajat kebutuhannya, fa inna dzalika wa aimullahi, maka demi Allah ini adalah orang yang marbun, orang yang rugi. Karena dia melakukan dosa besar, memutus hubungan kekerabatan. Nah, apa bentuk minimal silaturahim? Maka menurut penjelasan Syekh Abdul Salam Suwair ada 4 bentuk minimal silaturahim. Wa inna aqalla ma yusamma sillatan, minimal untuk bisa disebut menyambung bagi seorang muslim untuk orang-orang yang Allah wajib untuk disambung, yaitu kerabat yang mahram, adalah 4 hal. Yahsunu atanbihu ilaiha, yang ini satu hal yang wajib untuk diingatkan. Maka ada 4 hal yang merupakan bentuk minimal menjalin hubungan kekerabatan. Yang pertama, wajib tidak ada di antara mereka putus dan tidak ada gangguan dan menyakiti. Yang pertama adalah tidak menyakiti. Terdapat dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, silu arhamakum walau bisalam, sambunglah kekerabatan kalian meskipun dengan sapaan, dengan ucapan salam. Dan riwayat yang lain, basailah kekerabatan kalian meskipun hanya dengan ucapan salam. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini. Artinya hadis ini sahih menurut Imam Ahmad.
Fayajibu maka wajib atas seorang muslim menyambung hubungan baik dengan kerabatnya meskipun dengan sapaan. Karena sapaan adalah kadar minimal untuk disebut masih sambung. Dan ini adalah derajat paling rendah dari menyambung dan bukan derajat sempurna. Ya, tidak putus meskipun hanya sekedar bertegur sapa dan tidak ada menyakiti. Ini yang pertama. Yang kedua, atau ya tidak putus meskipun hanya sekedar bentuknya menyapa ketika berjumpa. Kemudian yang kedua, wajib bagi seorang muslim menyambung hubungan baik dengan kerabatnya dengan tidak menyakiti kerabatnya. Terdapat hadis yang sahih dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bahasanya iman itu adalah 70 sekian cabang iman. Yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka tidak mengganggu saudara sama muslim secara umum dan kerabat yang wajib disambung secara khusus adalah di antara perkara yang wajib atas seorang muslim yang jika kewajiban ini dilanggar dia athima wala syakka, dosa tanpa ragu. Kemudian yang ketiga adalah wajib menafkahi kerabat yang mahram tadi jika mereka membutuhkan bantuan finansial. Maka menafkahi kerabat jika mereka membutuhkan itu wajib atas seorang muslim. Maka jika seorang muslim itu memiliki ayah atau anak atau saudara laki-laki, saudara perempuan, paman atau bibi yang membutuhkan bantuan finansial dan seorang muslim tersebut hartanya berlimpah, wajib baginya menafkahinya, memberikan subsidi bulanan untuknya, wajib berbuat baik kepadanya. Nah ini bersyarat in kana qad ausa'a alaihi, in kana Allahu azza wa jalla, jika Allah azza wa jalla melapangkan rezekinya. Jadi ada dua syaratnya. Kerabat itu membutuhkan, muhtajun li nafaqah. Kemudian yang kedua, Allah melapangkan rezekinya. Dan ini adalah bagian dari silaturahmi yang wajib, yang dosa jika ditinggalkan. Oleh karena itu, sejumlah ulama menegaskan. Dan ada pendapat jumhurul fuqaha bahwasanya nafkah itu wajib untuk kerabat. Dan yang mereka maksudnya dengan kerabat adalah orang yang telah saya sampaikan parameternya, yaitu yang mahram. Jadi bentuk silaturahmi yang ketiga ini berlaku untuk adalah bentuk silaturahmi yang wajib manakala mengacu pada mazhab Hanabilah atau yang lain yang menilai bahasanya menafkahi kerabat meskipun bukan jalur nasab ke atas dan ke bawah hukumnya wajib. Namun kalau mengacu pada mazhab Syafi'i, kerabat yang wajib dinafkahi hanya jalur ke atas dan jalur ke bawah. Kalau jalur ke kanan, saudara, kemudian paman, itu tidak ada kewajiban menafkahi. Maka menafkahi kerabat, kalau mengacu pada kerabat di luar jalur ke atas dan jalur ke bawah, kalau mengacu pada mazhab Syafi'i adalah bentuk silah, bentuk menyambung yang hukumnya mustahab. Dianjurkan, tidak wajib. Tapi kalau mengacu pada Hanabila, dan ini di sini disampaikan pendapat jumhurul fuqaha, ini wajib. Yang keempat, dalam silaturahmi yang wajib, hendaknya seorang itu mendoakan kerabatnya, berbuat baik kepada mereka dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bahasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu datang pada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ada antaraku dengan kerabatku satu gesekan yang biasa terjadi antara kerabat. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aina anta minal istighfari lahum. Di manakah engkau dalam masalah mendoakan mereka? Kenapa Nabi menyebut mendoakan ampunan untuk kerabat? Karena seorang itu jika mendoakan kerabatnya dan sering mohonkan ampunan untuk kerabatnya, berdoa, bahkan sungguh-sungguh berdoa di sisi Allah Azza wa Jalla agar Allah memaafkan kerabatnya dan menambah rezeki kerabatnya, dan Allah berkahi keturunan kerabatnya dan anaknya, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan doghinah,
ganjalan-ganjalan hati yang ada dalam jiwa dan menggantinya dengan rasa cinta, kemudian keharmonisan, kedekatan, dan persatuan. Oleh karena itu minimal untuk bisa disebut silaturahim adalah melakukan 4 hal ini. Mendoakan kerabat, menafkainya jika mereka membutuhkan, menjalin hubungan dengan menyapa dan mengucapkan salam, dan tidak menyakiti baik dengan ucapan ataupun perbuatan atau semacam itu. Adapun lebih dari 4 hal ini, maka manusia bertingkat-tingkat antara mukillin, ada yang sedikit, wa mustakthirin, dan ada yang banyak. Ya, ada yang sedikit dan banyak dalam masalah menjalin hubungan baik dengan kerabat. Maka ada seorang yang telah sampai dalam masalah menjalin hubungan dengan kerabat, itu semua orang yang punya hubungan darah dengannya sudah sampai puncaknya. Sehingga hampir-hampir tidak engkau jumpai padanya celah. Tidaklah hampir-hampir tidak engkau jumpai padanya perkara yang tercela dalam masalah bakti kepada kedua orang tua dan menyambung kekerabatan. Wa min mri'in fatahallahu lahu fi babin, maka ada seorang yang Allah bukakan untuknya satu pintu kebaikan tanpa pintu yang lainnya, wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ya, kemudian kiat yang keempat adalah husnul khuluq, akhlak mulia. Terdapat dari Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiallahu anha, bahasanya Nabi alaihi afdhalus salati wa atamu taslim menyampaikan, husnul khuluq ya'muru diyar wa yazidu fil a'mar. Akhlak mulia itu memakmurkan dunia dan memanjang dan menambahkan umur. Falmar, maka seorang itu jika bagus akhlaknya, wa toba bagus, wa jammalahu, dan Allah indahkan dia dengan tajmilillahi lahu, karena Allah mengindahkan untuknya, membuatnya indah akhlaknya, maka hal ini, yaitu indahnya akhlak, adalah tanda panjangnya umur dan minimal lamanya nama baik, awetnya nama baik setelah dia meninggal dunia. Dan di antara penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak itu ada 2 macam. Pertama, akhlak yang merupakan bawaan lahir, ya, fitrah yang Allah berikan pada seseorang. Maka ada seorang yang punya fitrah untuk memiliki akhlak yang indah, akhlak yang diridhai. Sebagaimana ada ketua wafdi utusan kabilah Abdul Qais yang datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka faqala lahu Rasul, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang beliau ini, ada pada diri 2 sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilm, kalem, lembut, kalem, tenang, wal anah, dan tidak tergesa-gesa. Maka orang tersebut mengatakan, apakah keduanya adalah 2 akhlak yang Allah fitrahkan aku dengan memiliki 2 akhlak tersebut, ataukah aku yang mengupayakannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahkan itu adalah fitrah yang Allah berikan kepadamu. Maka beliau mengatakan, segala puji milik Allah yang memfitrahkan aku untuk punya akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan terdapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan adanya sekelompok orang yang sekelompok orang yang harmonis, ashab buldanin bi'ainiha, dan bahasanya mereka adalah orang-orang yang akhlaknya thayyib, bagus, dan disukai. Famin dzalika, maka tentang hal ini terdapat dalam Sahih Muslim, bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau ji'ta ahla Oman, seandainya kalian mendatangi penduduk Oman,
mereka tidak akan mencelamu dan tidak akan mencaci maki dirimu. Kata Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini dalil bahasanya penduduk negeri tersebut adalah orang yang lembut dan orang yang tidak suka menyakiti orang lain. Dan dia di antara akhlak yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah akhlak yang Allah fitrahkan kepada sebagian penduduk sebagian negeri. Dan Oman yang Nabi sampaikan dalam ini mencakup negeri yang terkenal sekarang dengan sebutan sebutan Oman, ditambah Emirat Arab, kemudian Ahsa yang merupakan bagian dari Jazirah Arab. Maka sebagaimana kata Nawawi di Sahih Muslim, tempat-tempat ini dalam bahasanya Nabi disebut aman. Kemudian jenis akhlak yang kedua adalah akhlak yang Nabi jelaskan kalau itu adalah akhlak yang diupayakan oleh seseorang. Seorang itu memperindah dirinya dengannya, beradab dengannya. Dan dia tanamkan dirinya agar memiliki akhlak tersebut. Diatkan oleh At-Tabarani adalah Al-Mu'jam dengan sanad yang tidak mengapa bahasanya Nabi SAW bersabda innamal ilmu bita'allumi. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar dan kalem lembut itu bisa didapatkan dengan berlatih. Fal mar'u maka seorang itu jika rahibat tahalluma ingin melatih dirinya supaya lembut, tidak mudah emosi, tidak meledak-ledak kalau marah, tidak banyak ngomong yang itu menyakitkan hati orang yang dimarahi. Ketika seorang itu ingin beradab dengan adab ini dan waqara dan membaca kisah-kisah hidup al-mutahallimin, orang-orang yang lembut, orang-orang yang kalem, yang tidak emosional, yang tidak meledak-ledak ketika marah, tidak banyak ngomong, nyerocos kalau marah, bahkan berkawan dengan mereka, antusias untuk meladani mereka, maka Allah akan berikan padanya akhlak ini. Yakunu mutahalliman, maka dia akan belajar berlatih untuk kalem sebagaimana keadaan orang-orang yang belajar untuk kalem. Kebalikannya adalah kebalikannya. Siapa yang berkawan dengan orang-orang yang dungu, yang dimaksud orang dungu adalah orang yang marah, bahkan marah besar, indah adna kalimatin. Gara-gara kalimat yang sangat-sangat sepele, yang sangat remeh. Namun dia sakit hatinya luar biasa. Kemudian dia tergesa-gesa untuk menampakkan marahnya dan memperlihatkannya. Atau kemudian duduk bergaul dengan orang yang mudah marah semacam ini dan terkagum dengan tipe orang semacam ini yang marahnya meledak-ledak. Dan sedikit saja tersinggung langsung marah. Maka orang yang gaulnya dengan orang yang semacam ini maka akan jelek akhlaknya dan keadaan dan akhlaknya sebagai akhlak teman gaulnya. Inna minan nasi di antara manusia ada orang yang menyangka bahasanya siapa yang memperbagus akhlaknya, watayyabahu memperbagusnya dan membaikkan akhlaknya, maka akan dikurangi haknya dan dizalimi. Oleh karena itu maka Nabi SAW menjelaskan siapa yang bagus akhlaknya, Allah akan panjangkan umurnya. Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan nasa'alahu fihi. Allah akan panjangkan kesan baik untuknya. Dan ini adalah menyelisih sangkaan orang yang punya sangkaan. Bahwasanya dengan berakhlak yang bagus dan punya adab yang bagus dengan orang lain, maka itu adalah ghadadha ala nafsi, merendahkan jiwa dan mengurangi haknya.
kosakata khododoh ingin saya pastikan. Di kamus sudah ada kan ya? Tapi ya, kurang lebih di kamus belum dijumpai. Ya, merendahkan diri dan mengurangi haknya. Padahal itu menambah umurnya. Kemudian kiat yang kelima adalah husnul jiwar. Ya, bertetangga yang baik. Menjadi tetangga yang baik, tetangga rumah yang baik, tetangga kos yang baik. Ya, kalau di dunia pesantren ya tetangga kamar, tetangga ranjang yang baik. Terdapat dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman ibn Qasim, dari ayahnya Qasim Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar. Ini keponakannya Aisyah, dari Aisyah radhiallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan silaturahim wa husnul jiwar wa husnul khuluq yazidani fil a'mar. Menjalin hubungan baik dengan kerabat dan bertetangga yang baik atau akhlak yang baik itu menambah umur. Maka siapa yang berbuat baik kepada jiranihi, ialah jirani pada tetangganya, memperbagus akhlak dengan mereka, memuliakan mereka dengan akhlak yang terbaik, maka itu adalah orang yang Allah akan panjangkan umurnya dan Allah akan lamakan nama baiknya. Dan sesungguhnya husnul jiwar, ya, baik dalam bertetangga dengan tetangga dan bagusnya interaksi dengan tetangga adalah satu hal yang menakjubkan. Akan tapi akan kami cukupkan 3 atau 4 hal yang siapa yang melakukannya maka dia adalah tetangga yang baik. Jadi minimal supaya kiat minimal supaya bisa jadi tetangga yang baik. Yang pertama, bersabar dengan gangguan dan ketidaknyamanan dari tetangga. Maka bersabar menghadapi gangguan tetangga adalah bagian dari bertetangga yang baik. Maka di antara sebagian orang ada yang membalas tetangganya. Anid bin nid. Tandingan dengan tandingan, habbah bil habbah. Satu biji dengan satu biji. Dan dia menyangka bahasanya membalas perlakuan tetangga yang tidak menyenangkan itu adalah keadilan. Betul, itu adil. Tetangga yang ganggu ya balas diganggu. Akan tapi itu bukan husnul jiwar, bukan bertetangga yang baik. Yang namanya innama husnul jiwar hanyalah bertetangga yang baik. Bahasanya tetangga itu berbuat salah padamu atau berbuat buruk padamu dengan sengaja atau tanpa sengaja, lantas engkau bersabar menghadapinya dan tidak menyakitinya. Oleh karena itu terdapat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan husnul jiwar laisa bikafil adha. Ya, baik, bertetangga yang baik itu bukan hanya menahan gangguan, tidak mengganggu. Wa innama bisabri alal adha, namun bersabar menghadapi gangguan. Sekian kutipan. Maka bertetangga yang baik itu tidak dalam bentuk menahan gangguan dari tetangga, namun bentuknya dengan bersabar menghadapi tetangga. Oleh karena itu terdapat dari Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala atau saudaranya Al-Mungdir bin Zubair. Sebagaimana dikutip oleh Az-Zubair ibn Bakar di kitabnya Jamharatun Nasabi Quraisy. Nah, Al-Mungdir bin Zubair ini punya tetangga yang menyakitinya. Fa'arada ayaftaka man adahu. Maka beliau ingin terlepas dari orang yang menyakitinya. Maka dia fastara darahu. Dia beli rumahnya dengan harga bertempo.
dan beliau punya hak khiyar dalam masalah itu. Fabada bijam'i thamanitil qadar, maka mulailah karena harganya bertempo, harga tunda ya, maka beliau mulailah mengumpulkan uang senilai rumah tetangganya yang suka menyakiti tersebut. Hatta idza shalla marratan, ketika beliau salat beliau mendengar firman Allah Azza wa Jalla, wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka beliau merespon, saya mendengar wasiat Allah Azza wa Jalla. Maka beliau tidak jadi membeli rumah tetangganya yang suka menyakiti. Wa sabar alal adahu, dan beliau lebih memilih untuk bersabar menghadapi gangguan tetangganya. Maka itu jadi kelebihan beliau, jadi nilai unggul beliau. Maka di antara bentuk bertetangga yang baik adalah bersabar dengan menghadapi gangguan tetangga, bukan hanya tidak mengganggu. Fa inna hadza, maka tidak mengganggu tetangga tentu lebih utama lagi wajib. Dan ini adalah kewajiban setiap muslim. Kemudian yang kedua, di antara bentuk bertetangga yang baik adalah antusias dan suka memberikan hadiah kepada tetangga meskipun dengan sesuatu yang remeh. Terdapat dari Nabi SAW dalam Musnad dan Muwatta, bahasanya Nabi SAW bersabda, wahai wanita yang beriman, janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan, menganggap remeh, kecil untuk memberikan hadiah kepada tetangganya, meskipun hanya dengan telapak kaki kambing. Artinya tidaklah seorang perempuan tidak menganggap remeh untuk berbagi hadiah dengan tetangganya, meskipun hanya bisa ngasih hadiah sesuatu yang remeh. Semacam telapak kaki kambing yang dibakar lantas dihadiahkan pada tetangganya. Ini saat Idul Adha biasa kita jumpai telapak kaki kambing itu dibakar. Itu enak, itu dagingnya enak. Tapi mungkin menurut orang Arab ini terlalu sepele. Dan terdapat dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain, bahasanya Nabi SAW menyampaikan, jika kalian masak daging, tambahi kuahnya, kemudian hadiahkan pada tetangganya. Kalau tetangganya tidak dapat dagingnya, ya minimal dapat kuahnya. Falyukthir al-mar'u minal hadiyati lil jari. Maka hendaknya seorang muslim suka memberi hadiah pada tetangganya, karena ini akan jadi sebab langgengnya rasa cinta dan lamanya rasa cinta di antaranya dengan taufik Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang betul-betul mengherankan pada saat banyak orang meninggalkan ajaran Nabi ini, bitarkil ihda, tidak mau ngasih hadiah dengan anggapan bahasanya hadiahnya itu remeh, tidak cukup, tidak cocok untuk tetangganya yang kaya. Demikian juga boleh jadi seorang tetangga yang kaya merasa enggan dan tidak mau menerima hadiah yang remeh. Dan tindakan ini melanggar, menyelisih ajaran Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah. Bahkan tidaklah Nabi diberi hadiah, pasti beliau menerimanya, lantas membalasnya dengan semisal atau dengan yang lebih baik. Maka Nabi SAW itu menerima hadiah tetangganya dan membalasnya. Beliau menerima hadiah yang sangat remeh, meskipun satu potong kayu arak. Intinya seorang muslim antusias untuk ayuftil akhihi al-muslim. Itu bukan yufti ya, berarti yuhdi. Hendaklah memberikan hadiah untuk saudara sesama muslim dari tetangganya, bil khusus asa al-kasir, wa in qala thamanihu, meskipun nilainya murah dan sedikit nilainya. Hendaklah antusias untuk menerima hadiah tetangganya dan tidak sombong Ya, demikian sampai kiat yang kelima tentang kiat panjang umur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.